tahu karena saya dari sejak tahun 2000 sudah diisukan korupsi supaya karir saya di militer habis. Siapa mereka? Ya zaman itu kan kelompok-kelompok dalam proses reformasi itu. Ini apa sih? Ini udah begini kok dibikin kacau. Ini sederhana sebenarnya. Gue ini manusia yang bisa diajak bicara. Gue diem 22 tahun. Bukan gue gak berani ngomong. Gue kasihan negara ini. Gue sayang TNI ini. Gue sayang adik-adik gue ini gitu. Tapi ada batasnya kan. Ternyata Allah memberikan batas. Ada surat panggilan itu. Itu batas klimaks saya kesabaran. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tapi beliau membawa persoalan yang menarik nih untuk kita bahas. Saya khususkan beginilah. Kalau saya jadi seorang tersangka dan sudah divonis, kemudian saya tidak dieksekusi, mestinya saya senang. Tapi beliau enggak, justru beliau mendatangi supaya dieksekusi. Nah, cerita selengkapnya seperti apa? Nah, kita berbincang dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Jaja Suparman. Beliau adalah mantan 2 kali Panglima ya, 2 kali Panglima, kemudian juga mantan Pangkostrat, terakhir Dan Sesko sama Irjen. dan Sesko dan terakhir Irjen ya. Irjen TNI. Irjen TNI. Wilujeng Sumping Kang Jaja hatur nuhun di podcast Apa Kabar. Kang Jaja kirim surat terbuka ke Presiden awal tanggal 5 ya. awal Juli kemarin ya, 5 KPI Juli. 5 Juli. Apa tuh Kang? Surat terbuka itu. Iya. Isinya. Iya. Isinya dan maksudnya apa? Pertama, isinya dulu lah. Oke. Isinya itu adalah satu laporan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum Oke. di dalam proses hukum yang dilakukan terhadap saya. Apa itu pelanggarannya? Kalau proses hukum itu kan ada batas waktu ya. Ada batas waktu diatur oleh hukum acara, oleh bagian-bagian yang berwenang di dalam proses itu. Jadi ada kepastian waktunya tepat, hukumannya tepat, kan itu eksekusi masuk pengadilan tetap. Kalau dia harus banding maka dia pun mendapat kesempatan ke tingkat dia lebih atas dan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap yang dari MA. Dia harus laksanakan. Nah, apa yang terjadi dengan saya? Dari mulai penyelidikan dan penyidikan perkara itu sudah nggak benar. Pertama, dari sisi masalah pokok perkaranya apa? Dalam pokok perkara saya itu sebenarnya yang terjadi adalah pokok perkara yang terjadi pada 2006-2009, yaitu pembangunan jalan tol ruas Juanda Waru Surabaya. Itu tahun 2006-2009, zaman pemerintahan itu. Karena itu merupakan program pembangunan jalan tol 1000 km jalan tol Indonesia 2005-2009. Salah satu ruas itu melintasi tanah yang atas nama Kodam seluas 8,82 hektar. Oke? Ya. Nah, itu kan orang nggak tahu tuh tanah itu punya Kodam, enggak. Itu pinjaman dari Pemda Jatim. Yang kalau gitu Aset itu aset Pemprov Jatim ya? iya, dulunya semua area tanah seluas 360.000 meter persegi atau 36 hektar itu tanah Pemda Jatim yang diberikan kepada Kodam, disertifikasi itu tahun 73. Tahun 84 lah kurang lebih, Pemda Jatim mempunyai konsep pembangunan jalan tol Waru Merak diantaranya, dan jalan tol lain yang menghubungkan di Jawa Tengah yang akhirnya sampai sekarang ini itu sudah dirancang jauh sebelumnya. Nah, karena lahan yang diperlukan untuk jalan tol melintas di tanah yang dari Pemda Jatim tersebut di tengah-tengah, maka Pemda Jatim berkoordinasi lagi. Ini lahan seluas 8,82 hektar
ukuran 100 kali 882 meter itu dipakai jalan tol. Dibagilah menjadi 3 sertifikat. Di dalam sertifikat yang 8,82 hektar itu, saya kira pejabat yang sekarang atau yang tahun 2000-an kagak ngerti itu, nggak pernah lihat, nggak pernah baca. Di belakang gambar situasinya yang 100 kali 82 tertulis bahwa tanah ini adalah tanah milik Pemda Jatim yang dipinjamkan kepada Kodam untuk kepentingan aktiviti militer. Namun apabila pembangunan jalan tol Waru Merak akan dimulai, tanah ini harus kembali diserahkan ke Pemda Jatim untuk dibangun jalan. Ada tulisannya. Pangdam sebelum saya sudah menyarankan kepada atasan, kepada Kasat, Panglima dan Menkyu untuk dihapus dari kepemilikan itu. Ada jawaban dari Menkyu, tidak bisa dihapus. Ini harus dihibahkan antar institusi. Jadi kalau siapa pemilik atas namanya Kodam, siapa yang butuhnya, Dirjen Bina Marga, ngajukan itu untuk dihibahkan, diproses. Tidak boleh rislah, tidak boleh menggunakan uang karena kepentingan negara antar institusi. Itu Pak ketentuannya. Nah, permasalahan yang muncul adalah pada saat pembangunan itu akan dimulai tahun 2006-2009, itu Pangdam Jawa Timur 2006 sudah mengajukan saran hibah kepada Kasat tahun 2006. Saya nggak tahu namanya itu siapa, lihat aja di Google, gitu kan. Kan nggak boleh nyebut nama kita. Gampang lah itu. Udah gitu, ada surat lagi dari Dirjen Bina Marga, minta dihibahkan tanah itu untuk bangun jalan tol kepentingan pemerintah, program pemerintah. Ditolak sama Kasat itu. Sama Kasat tahun 2006 itu. Tolak. Harus dirubah menjadi Ruslah. Gitu loh. Nah, setelah ditolak, si PT pemenang ini, PT Citra CMS, saya nggak tahu karena saya udah 2006, saya nggak ada urusannya, saya nggak tahu, gitu loh. Dia ini nggak gugat perdata, agar supaya Kodam menghibahkan tanah kepada Bina Marga. Itu yang digugat banyak tuh, Pangdam, Kasat, Panglima itu. Lucunya, swasta ngegugat pemerintah. Swasta menggugat pemerintah supaya tanah pemerintah itu dihibahkan ke institusi pemerintah. Lucu kan? Lucu. Kalau dia gugat pemerintah ganti rugi atas putusan pemerintah, wajar. Ini gugat itu antara institusi pemerintah kepada, nggak usah digugat dong, ada aturan menterinya. Dan gugatan itu menang kan? Dimenangkan mereka. Dari mulai 2006 sampai 2009. Februari 2009 ada putusan dari PN Surabaya untuk eksekusi. Lucunya, ini saya kan nggak tahu, saya telusuri setelah putusan vonis itu, saya telusuri itu sendiri, nggak nyuruh orang. Jadi saya bisa bicara ini fakta, bukan kata Jajar Suparman, gua membela diri, enggak, fakta, semua termasuk uang yang dituduhkan saya akan saya ceritakan. Itu disalahkanlah semua, itu kan salah. Orang gugat perdata, dibangun jalan tol oleh dia yang gugat, belum selesai sudah dibangun, salah kan? Salah lagi, tatkala itu 2 bulan kemudian, 27 April 2009, tanah itu diresmikan oleh Presiden. Salah lagi. Saya nggak tahu apakah Presiden meresmikan jalan tol yang bersengketa, masih dalam sengketa, itu boleh nggak? Kalau sepengetahuan saya dulu, mau kunjungan Presiden meresmikan, itu dilihat dulu, clear nggak? Clear and clear. Ya ini yang nggak clear dipaksakan gitu loh. Nah lucunya kesalahan ini, karena di sini banyak yang salah Pak. Kalau diurut, Pangdam salah, Kasat salah, Menhan salah, Panglima salah, Menteri Keuangan salah, Menteri PU salah, Dirjen Bina Marga salah, Dirjen Kekayaan Negara salah. Salahnya apa? Membiarkan. Kemudian salah kedua, kesalahan mereka dilimpahkan kepada pelaku tunggal. Jajar Suparman tahun 98. Berapa tahun itu bedanya? Maka waktu saya diproses itu, saya nggak ngerti apa-apa. Gini, itu jelas kan kesalahan itu dilimpahkan saya. Nah, kenapa itu terjadi?
Ya nggak tahu, karena saya dari sejak tahun 2000 sudah diisukan korupsi supaya karir saya di militer habis. Siapa mereka? Ya zaman itu kan kelompok-kelompok dalam proses reformasi itu. Kelompok-kelompok reformis itu. Wah, itu banyak sekali kelompok. Ada kelompok, ya sipilnya jelas lah. Itu jelas lah. Kan yang mengatur ini sipil semua. Tentara yang terlibat itu di bargaining, ya kan? Terlibat, you ikut atau enggak? If you follow me, you have job next. Nah, waktu itu ketika ada rayuan atau ajakan itu ke saya. Iya. Ya saya dirayu, diajak, bukan dirayu, nggak pernah dirayu saya. Oke. Diajak pada tahun 98, baru saya 2 bulan, sebulan jabat Pangdam, masih bintang 1, belum dilantik bintang 2. Ya diajak saya. Nah, putusan yang dikeluarkan waktu itu terhadap ajakan itu apa? Ya kan dia bilang gini, ajakannya itu, kamu ikut saya deh, ikut grup kita deh. Kita perubahan orde baru, kita rubah menjadi orde whatever lah, segala. Saya bilang nggak masuk akal gua. Karena gua tahu nih, kalau udah gini, di belakang dia, di belakang orang-orang di Indonesia ada lagi orang di luar Indonesia. Ini desainnya luar ini semua. Karena intelijen asing itu sudah berantakan di Indonesia zaman itu. Ada ngaku sebagai peneliti, ada pengusaha, ada pokoknya di semua lini ada. Dan yang digunakan orang-orang kita. Apa dasar waktu itu Pak Jaja menolak ajakan? Nolak. Loh kan satu, saya tentara Pak. Saya ini punya sumpah kepada Allah, bukan kepada negara loh. Sumpahnya demi Allah saya bersumpah. Itu bunyinya. Setia dan tunduk kepada undang-undang. Yang terakhir, saya siap mengorbankan jiwa raga apabila negara membutuhkan. Kan saya ada sumpah perwira itu, sumpah prajurit dan sumpah perwira. Kalau perwira ada 2 kali sumpah. Sumpahnya itu yang paling apa tuh? Siap mengamankan negara dan siap menyerahkan jiwa raga apabila negara. Jadi sudah nyawa itu nggak ada urusan. Seperti sekarang nyawa buat saya nggak ada urusan, ya kan? Urusan Allah, gitu loh. Tapi kan ada resiko penolakan itu kan? Iya, saya tolak ya. Saya udah perhitungkan loh Pak. Buat apa kita jadi tentara profesional aja, dan saya diperintahkan oleh pimpinan saya untuk menjabat sebagai Panglima Kodam Jawa Timur dan menjaga Jawa Timur sebagai barometer keamanan nasional waktu itu. Jadi saya harus fight dong. Kenapa? Yang mau dibakar tuh bukan Jakarta, Jawa Timur Pak. Lah saya di situ, saya tahu, saya beritahu ke atas dalam rapat lengkap. Saya udah handle nih. Ini sudah ke Jawa Tengah nih. Jadi saya garang di sana, bukan garang Pak, saya ngobrol aja dengan semua. Hati-hati nih. Gitu loh. Ada provokator saya kejar, dia pakai motor trail, saya cari motor trail, kejar mereka gitu, tangkap, ketahuan dia orang Jakarta. Yang cepak-cepak itu dibilang tentara, bukan Pak. Orang terlatih sipil. Ya, terus hubungannya apa antara sikap penolakan Pak Jaja waktu itu dengan kasus yang kemudian membelit Pak Jaja? Ya logikanya kalau saya nggak bergabung kan banyak orang yang bergabung. Oke. Dan saya berhasil ngamanin Jakarta. Pak, karir saya itu udah karir cepet Pak. Iya. Waktu itu moncer banget memang. Kolonel saya hanya 2 tahun Pak. Iya. Saya 96 saya udah brigjen. 99 saya letnan jenderal. 49. Tapi itu tidak pernah tidur Pak selama 4 tahun itu Pak. Apa enak gitu menghadapi semua masalah. Iya, waktu itu kan dari luar, situasi, dari dalam, mahasiswa, rakyat, ya kan, kelompok lain yang memanfaatkan kelompok pembaharuan. Di luar kelompok ada lagi kelompok yang di bawah tanah muncul lagi nimbrung. Ada lagi yang punya kepentingan. Ini orang nggak ada yang ceritakan ini. Bukan kewenangan saya menceritakan. Ada bagiannya. Tapi juga nggak bisa. Tapi sejarah ini harus kita buka kapan-kapan gitu loh. Jadi tidak gampang seorang pejabat itu bisa mengatasi kalau nggak kita mampu berkomunikasi. Saya nggak pernah nangkap orang waktu itu. Tapi misalnya gini loh, ada orang Timur Timur yang diculik di jalan tol. Saya di demo sebagai Pangdam, gua nggak tahu. Saya bilang, kamu jangan teriak-teriak itu, kamu naik masuk. Apa masalahnya? Kalau saya diculik Pak di jalan tol, oke, gua nggak tahu. Kalau gua tahu, pasti ada perintah dari atas, itu polisi yang nangkep.
Kita tahu, saya yang bertanggung jawab. Ini nggak ada. Oke, beri waktu 3 hari. Nah, dengan cara saya lah, tolong balikin itu. Saya nggak tahu siapa. 2 hari kemudian balik, dilempar lagi tempat itu, Pak. Mungkin gaya-gaya seperti itu saya dalam menyelesaikan masalah, mereka suka. Terus yang kedua, apa ya? Terlalu banyak tahu kali, ya kan? Terlalu banyak tahu. Dan orang-orang kelompok TNI yang pada waktu itu sudah bergabung dengan mereka itu darat, laut, udara, polisi loh. Iya. Yang aktif. Kalau iyalah pokoknya aktiviti itu kalau nggak ada dukungan nggak akan. Nah, kembali ke persoalan kasus yang membelit Pak Jaja sehingga berproses kemudian jatuh vonis. Ya, tolong diperbaiki kalimatnya, bukan membelit. Kalau membelit saya bisa kecekek. Enggak, saya enggak. Yang dihadapi lah ya, yang dihadapi Kang Jaja Suparman. Itu kan 2013 ya? Proses penyidikan 2009. 2009. Oke. Sampai dilimpahkan ke pengadilan 2012. Itu 3 tahun 43 bulan. 43 di pengadilan militer kan waktu itu. Di penyidikan POM ya. Dan di Odmil sampai Kasat menyerahkan itu 43 bulan. Itu yang saya minta ke Panglima untuk dipercepat. Ada nggak 43 bulan ini aturan? Menyalahi nggak? Banyak kesalahan di sini, Pak. Oke. Tapi saya minta selesaikan secara hukum, secara apa? Kepastian hukum. Ya jebule dimasukin. Sidang kan? Iya. Sidang. 9 bulan lah. Putus vonis 4 tahun. Oleh hakim. Iya. Dengan materi yang tidak jelas. Oke. Ya dinamika di sana banyak sandiwara lah, drama-drama yang menurut saya kacangan. Di persidangan itu kan ngadu bukti di situ. Ya saya si auditor ngadu kepada majelis. Iya. Oke. Saya argumen kepada majelis, majelis yang memutuskan. Iya. Yang terjadi majelis sudah punya keputusan. Si auditor bingung tentang bahan perkara ini, ditanya nggak gelagap gitu, nggak tahu. Sementara ya saya arif dan bijak karena saya sudah tahu sidang ini bagaimanapun saya akan masuk penjara. Itu yang saya dengar. Bang, benar atau salah abang masuk? Oh ya, ya saya tahu, saya bilang. Pengacara saya bilang dari militer, Bang. Saya didatangi orang supaya jangan bantu sepenuhnya abang, pengacara. Jadi asal aja. Ketuanya kolonel, Bang, saya tidak akan terus didampingi abang, tapi saya akan tanda tangan. Kenapa? Nggak ada guna saya bertengkar. Saya juga perlu jabatan saya aman. Di persidangan kan artinya si hakim sudah memutuskan. Bukan gini. Sebelum diputus, dia sudah mengatakan Anda ini bersalah. Nah, itu yang saya bilang. Saya diperintah Panglima sama Kasat. Lu diperintah Panglima sama Kasat, lu tuh bawahannya MA. Karena gajinya gaji MA tuh. Lo kalau bilang perintah Kasat, aneh gitu loh. Nah itu. Jadi sudah banyak drama-drama yang menurut saya kacangan semua. Mohon maaf ya. Saya diam, tapi selama sidang itu saya manut. Ya biasalah. Dan menerima putusan. Udahlah, saya tolak semua, Pak. Misalnya gini. Ada terima uang 17 miliar, 6. Saya bilang, saya baru tahu waktu disidik tahun 2009. Loh, masa baru tahu? Tanya aja sama yang memberi uang. Saksinya kan ada. Tapi saya tahu di dalam berkas perkara itu, saksi mengatakan akan menyerahkan bukti cek dalam persidangan. Itu kan tidak boleh, harusnya dipastikan dulu kan. Iya. Dan itu ada bukti cek itu? Nggak ada, sampai sidang selesai nggak ada. Karena menurut saya kalau itu dibuka akan terbuka permasalahan internal perusahaan. Jadi sebenarnya mungkin terjadi uang yang keluar tidak 17,5 miliar, lebih dari itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena 1 tahun sebelum 2015 saya kedatangan direktur utama PT CNNP yang waktu itu udah berganti berapa kali gitu, 6 kali perubahan. Saya punya datanya. Kalau packing, hadap saya, Bang, saya mohon ini Bapak Jenderal katanya. Dari Bang, Bapak Jenderal gitu. Saya Irjen. 1 Januari tepatnya. Saya terekam, saya tulis lagi itu kalimatnya. Begini, ini
kami nerima perusahaan ini begini, kemudian kami akan melanjutkan perusahaan, tapi dalam masalah keuangan ada kejanggalan. Kejanggalannya apa? Saya hanya konfirmasi ke Bapak. Itu. Kenapa saya bilang? Satu, Pak, perusahaan ini sudah mengeluarkan uang untuk pembebasan tanah, diantaranya untuk tanah Kodam. Dibebaskan? Enggak pernah ada pembebasan tanah. Saya enggak pernah membebaskan tanah. Meminjam untuk menempatkan barang-barang pembangunan layang, jalan layang di daerahnya gubernur, lahan gubernur, iya. Itu diizinkan. Itu. Kalau untuk pembelian nggak ada. Betul. Di situ ke Kodam 17,6 miliar. Sebenarnya ada angka lain di sini katanya. Tapi yang saya buktikan di ceknya, angka itu dari sekian banyak itu 17,6 itu dikirim ke Kodam tulisannya. Tapi dicek dari buku ceknya, ditelusuri, nggak ada diterima Kodam. Yang memang tidak terima, gue baru tahu juga berapa sebenarnya. Ya, sebenarnya gede lah katanya. Tapi saya terus terang, saya ini nggak boleh Pak ngomong ini, menelusuri ini, gitu. Tapi selang kemudian dia mati orang itu. Iya. Tapi memang waktu itu Pak Jaja tidak menerima uang Saya ya? nggak ngerti. Iya. Yang ada itu berita acara penyerahan bangunan, bantuan bangunan. Nah, bantuan bangunan itu harusnya dia yang bangun dong, saya terima. Tapi situasinya kolab, apa namanya, krisis waktu itu, chaos. Wah, nggak bisa ada manusia gitulah, penjualan barang nggak ada. Nah itu dia minta tolong saya. Lah ini karena bantuan ya harus saya lakukan, saya laporkan saja, oke kerjain aja. Dikasih indeks oleh orang ini yang nerima uang itu, saya nggak tahu, pokoknya saya taunya dia adalah orang CNNP. Dikasihlah 11, sekian, dipotong 10% oleh dia, ketemu saya 10, sekian. Yang 10 ini saya bangunkan sesuai indeks yang mereka tentukan. Tapi selesai. Ternyata berapa kira-kira habisnya itu uang itu? Hanya 60%. Jadi saya laporan kasat dong. Dari 10, 60% habis untuk pembangunan. Kualitas bagus. Ya kan? Kenapa? Ya karena untuk ngangkut pasir pakai kendaraan Kodam kan gitu. Ini jadi agak itulah. Nah kan waktu itu vonis sudah vonis 4 tahun. 4 tahun. Harus mengembalikan uang. Harus mengembalikan uang. Tapi kan itu tidak tereksekusi. Bukan tidak tereksekusi. Saya tidak ditahan. Nah, bukan dieksekusi. Harusnya koruptor itu, apalagi bintang 3 lah. Iya kan disangka koruptor kan. Oh iya, kan korupsi saya katanya, menjual tanah negara, wedus. Saya buka dia hakim majelis itu pakai argumen itu. Apaan ini? Ini memang sengaja arahnya dimojokin aja. Pokoknya melebu gitu loh. Kalau orang Jawa bilang melebu. Orang Jawa Timur ya. Saksi orang Jawa Timur lah. Lihat itu kapan dibangun gitu. Zaman saya sih nggak ada. Nah, jadi aneh gitu loh. Dan yang paling aneh lagi, saya diberitahu bahwa saya nggak salah masuk, saya sudah siap bawa perbekalan untuk masuk penjara, dampingi anak saya yang umur 4 tahun itu, sekarang umur 13 tahun, Aurel namanya. Itu dia ngerti itu. Tahu-tahu diponis tidak ditahan. Ini apa-apaan? Nah ketika waktu itu dinyatakan divonis tapi tidak ditahan, terus Pak Jaja udah siap masuk sebenarnya gitu, terus apa yang terus yang dilakukan? Saya tanya, ini saya nggak ditahan? Enggak, silakan Anda berjuang untuk. Dan sampai sekarang memang belum ditahan kan? Belum dari masuk pemeriksaan kan? Sampai sekarang ini saya belum pernah ditahan. Itu berapa aja. Tahun tuh? Hah? Ya itu tahun 2009 sampai dengan sekarang berapa? Iya. Tapi tahun 2006 diisukan 3 tahun nggak ada ditanya-tanya itu saya oleh siapapun. Artinya ini ada skenario pembunuhan karakter saya, melalui desain isu, kemudian terakhir melibatkan aparat BPK untuk menghantam saya bahwa salah bertanggung jawab. Di persidangan BPK itu menganulir semua itu. Iya. Ada kan? Ada. Bahwa ini tidak benar ini. Ini bukan tindak pidana korupsi, tindak pidana lain kalau ada. Karena apa? Perhitungan kerugian negara tidak dilakukan, hanya berdasarkan laporan, dan saya nggak pernah diperiksa Pak. Misalnya gini, lu bangun ini berapa? Kan harus dipanggil siapa yang bangun? Pangdam ya datang, periksa saya. Ini bangun berapa? Ini bangun. Dan semua yang saya omongin, datanya ada semua. Dia cek juga, betul. Iya. Gitu loh. Nah, ya udah skenario lah ini. Iya. Saya berani ngomong gitu Kang, saya bukan lah kalau saya salah. Dipospon 43 bulan, wes diem aja saya. Iya.
kalau saya salah. Ini justru saya minta dimasukin, dipastikan kepastian hukum saya. Bukan saya nggak takut kok di penjara. Saya ingin nama baik saya lurus. Nah, itu ya kan dari 2000 berapa? 2016 putusan MA itu saya tidak dieksekusi walaupun saya minta. Iya. Nah, berarti kan statusnya masih status tahanan dong. Nggak ditahan mau. Iya. Saja Suparman bla 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 tidak ditahan. Ya kan namanya bla ke bawah bersalah diponis sekian tahun. Kan gendeng tuh isu tuh. Bingung saya. Ini cara membuatnya tuh gimana gitu loh. Iya. Nggak kalau mekanisme prosedur tatanan bentuk itu putusan itu nggak ngalir gitu. Nah, sekarang status Kang Jaja apa sekarang? Katanya narapidana. Iya. Tapi saya nggak ditahan. Tapi ada di luar. Kang, saya itu udah terhukum selama 20 tahun ini. Iya. Apa dia pikir saya di luar itu senang? Enggak, Kang. Mau kerja mikir 1000 kali. Saya nggak mungkin dong. Kang, kerjasama oke. Modal saya cari oke. Tapi saya pikir kalau dia kerja sama saya, ada saya sebagai koruptor, nggak laku loh dagangan ini. Iya. Apalagi terpidana ya. Apalagi terpidana. Satu. Jelas itu. Keluarganya Jaja Suparman, lihat lu anak lu. Oke. Yang paling saya ketawa, di lingkungan anak muda TNI, perwira-perwira muda, itu tercekoki. Yang kalau bicara tuh, wah ini begini, dan saya nggak boleh masuk ke dalam lingkungan itu loh. Oh, ini bukan perkara main-main nih, Kang Ja. Loh, yang saya hadapi bukan perkara main-main. Satu lagi yang paling... enggak, maksudnya gini, status sipil, status sosial Kang Jaja ini. Ini makanya pelanggaran HAM berat. Oke. Ada lagi yang paling sistematis nih. Saya nggak buka di mana-mana. Saya buka di sini. Oke. Ini Sunda kan, Jawa Barat. Kan? Pasti percayalah kalau Iya. Ini gini. Ada yang ngaku-ngaku Jaja Suparman, pangkat Letnan Jenderal. Nipu dia. Oh itu ketemu sama saya. Orang ditipunya. Ketemu anak saya. Dia bilang, Bapak Jaja Suparman. Oh itu bapak gue. Bapak lu nipu gue. Jangan sembarangan lu. Berapa miliar? 2 miliar di mana? Di Bandung. Ketemu bapak gua tuh di Villa sana. Ketemu. Tuh bapak gua. Bukan. Lain gini gimana? Ada lagi. Di Bintaro. Ya, mantan saya yang istri saya dulu mengatakan. Kamu tuh udah punya rumah lagi, punya perempuan lagi di sana. Di mana? Di Bintaro. Kata siapa? Teman saya. Dia ketemu kamu katanya. Oh, cek aja rumahnya sana atau kita cek sama-sama. Saya cek sana. Nggak ada orang tuh sudah, dia kontrak ngaku nama Jaja Suparman Letnan Jenderal banyak sampai ke tingkat itu Kang. Berarti terkenal ya Jaja Suparman. Oh, gue mati berdiri kalau gue nggak ikhlas kepada Allah. Iya. Bersyukur. Dan kuncinya satu Kang. Di samping itu tadi yang paling utama. Kunci kedua, saya harus tahu betul apa yang akan terjadi pada diri saya. Kelebihan saya itu. Saya tahu persis apa yang akan terjadi kelebihan saya dalam setiap angle itu. Saya lihat nih, ini akan apa? Makanya apa yang harus saya perbuat? Saya harus pertahankan diri saya. Jangan sampai saya mati sebelum waktunya gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Kan yang soal mati itu Allah itu. Tapi sebelum waktunya, ini kan menyedihkan gitu loh. Iya. Dan saya pernah ngalamin itu kan. Iya, sekarang pun saya pikir ini bukan persoalan main-main. Sekelas Jenderal Bintang 3 punya status sosial, tapi dihancurin. Tapi ada embel-embel narapidana tapi tidak masuk BUI. Oh iya, hebat sekali. Hebat sekali. Nah, ini, terus upaya Kang Jaja sendiri seperti apa sekarang? Upaya saya? Iya. Saya ini belum menggunakan pengacara loh Kang. Oke. Terus kabarnya kemarin mestinya masuk juga katanya. Iya, itu kan kita kesadaran sebagai warga negara ya. Gimana nih? Ini menarik nih karena itu sangat menarik loh. Udah menderita tapi punya kesadaran pengen dieksekusi. Bukan pengen Kang. Eksekusi itu adalah prosedur dan aturan putusan mahkamah tertinggi. Kan menghormati putusan hukum warga negara. Warga negara gitu kan. Jadi begini, saya dikirimi surat harus menghadap Odmil itu tanggal 30 Mei ya. Tanggal 13 tertanggal suratnya. Saya harus menghadap ke Odmil untuk melaksanakan putusan. Mahkamah Agung tahun 2016. Yang 4 tahun itu. Oh iya, 4 tahun. Wah, itu mengembalikan uang saya. Uang siapa yang mengembalikan uang lu? Gitu kan? Gitu.
Saya udah kasar sekarang nih, karena apa? Nggak pernah mikir gitu orang-orang nih, gitu loh. Gitu. Nggak jantan juga, dia mainnya di belakang. Gitu. Di depan aja deh, bagus gitu. Nah gitu. Jadi saya bilang kepada auditor militer Surabaya, ya saya menghormati Anda sebagai eksekutor. Datang kan ke Surabaya? Datang lah. Cuma waktunya agak mundur karena saya lagi sibuk. Saya bilang dengan sekretaris saya. Berdua saya nggak bawa pengacara. Pengacara sama betin aja. Karena ini ada media nggak? Nggak ada Pak, kita nggak ribut-ribut. Oh begitu, bagus. Saya datang berdua. Saya jelaskan begini. Oke, jadi saya harus melaksanakan putusan. Maybe saya bilang, saya nggak mungkin melaksanakan putusan tanggal 30 ini. Udah lewat kan? Saya mungkin pertengahan Juli, karena saya punya alasan. Saya harus menyelesaikan dulu tugas pekerjaan saya yang akan dimulai Juli ini, saya harus stop. Karena itu menyangkut uang. Untuk rakyat lah. Ya, kemanusiaan lah. Terus yang kedua, saya bilang, saya harus menghentikan karyawan saya. Walaupun tidak banyak, ada yang harus saya gaji supaya mereka enggak. Ketiga, keluarga saya dan anak saya. Anak saya itu mengalami hal yang buruk kan. Ya pastilah. Ini contohnya, dia perempuan, dia chatting lah, biasa kan, anak SMP kan, aku suka, bapak lu siapa? Ini di luar negeri kan dia sering keluar, di luar negeri lah. Dalam negeri juga ada. One day dia report gitu, aku punya kenalan, tapi begitu dia cek nama papahnya, nama bapakku, dia reject aku semua dari grup. Bayangin, kelas SMP. Kalau waktu SD dia dibully anak saya bangkitkan semangat, ayo lawan. Sampai dia sekarang gemuk gitu, lawan katanya pembulian. Sekarang dia dibulinya lagi, bully internasional. Karena bapaknya koruptor. Dia baca di Google. Dek, di Google apa bunyinya? Gini, saya juga nggak jarang lihat itu. Kok ternyata ya Wikipedia saya udah dirubah orang. Jadi bla 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 ujungnya di penjara sekian tahun kan gitu ya. Wah itu desain dihilangin lah. Saya tahu di situ bisa dicek siapa yang merubah, bisa dicek. Nah, waktu saya ke sana saya bilang oke, saya akan lakukan itu pertengahan Juli, tanggal 16. Kemudian berubah dia minta tanggal 18 karena hari libur. Sabtu, Senin. Tapi di situ saya udah kirim surat juga. Saya tetap menolak putusan, isi putusan Mahkamah Agung saya tolak. Karena saya tanah itu tidak ada rislah kok, tidak ada di rislah. Sampai tahun 2013 putusan majelis itu tanah masih tanah Kodam. Yang kedua, saya tidak akan pernah mengembalikan uang 13 miliar. Dari mana dia menghitung 13 miliar itu? Suruh aja menghitung bayar. Saya harus tolak ini. Yang ketiga, saya tidak perlu lagi membayar denda 30 juta. Katanya kalau nggak bayar ganti hukuman, tambahkan karepmu. Tapi saya menolak. Yang ketiga, saya sebagai warga negara yang baik, saya mengikuti prosedur hukum. Karena saya harus melawan itu dengan kekuatan PK saya, satu. Yang tadi saya cerita. Ini pun masih di atas bola nih, berhasil atau tidaknya. Karena PK ini kalau dimenangkan saya, pasti ada puluhan tokoh-tokoh yang kena juga di situ. Ada pengusaha kuat juga yang kena di situ. Pasti dia nggak mau juga harus terkena dampak dari saya dinyatakan bebas. Dia pasti berusaha dengan segala cara. Kalau perlu duit dia kucurkan untuk itu. Tapi udah siap untuk itu Pak Jaya? PK? Iya. Kan saya bilang, saya siap masuk, saya akan PK. Makanya saya kirim ke presiden surat itu. Dengan yang tadi dibayangin gitu, pasti akan ada yang melawan juga gitu. Udah saya, antara itu ada yang nasihati saya. Ya jangan pesimis, makanya saya optimis. Saya lapor presiden. Ya kan? Lapor presiden itu bukan minta tolong apa-apa, bukan minta tolong dihentikan ini. Tegakkan keadilan. Apa tuh tegakkan keadilan? Satu, manusia-manusia yang melanggar hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap saya itu harus ditindak. Adil dong. Saya kalau salah ditindak, kalau nggak salah bersihkan nama saya. Adil dong. Itu keadilan. Pulihkan nama baik saya. Yang saya pentingkan di sini dari keadilan itu, manusia-manusia yang harusnya bersalah melemparkan tanggung jawabnya kepada saya, itu harus dihukum.
sesuai dengan perbuatan. Siapapun dia, mau pangkat apapun dia. Itu hukum kan tidak membedakan posisinya dia mau jenderal, mau kopral, mau presiden, sama di depan hukum. Iya. Sama seperti saya. Saya mengikuti aturan hukum karena posisi sama dengan rakyat. Saya berikan contoh sekarang kepada rakyat. Hey, follow me. Kita tegakkan Indonesia ini dari kita dulu lah. Meskipun proses penegakan hukumnya tadi aneh ya. Saya laporin. Iya. Tapi kalau nggak direspon, terus kita mau ngomong apa? Pasrah. Oke, silakan masukin gue. Tapi ingat, kekuasaan itu ada batasnya gitu loh. Iya. Ya kan? Yang kedua, semua perbuatan manusia dipertanggungjawabkan kepada Allah. Iya. Hablum minallah, Iya. hablum minanas. Hablum minanas bukan juga gua mungkin yang membalas kejahatan dia, mungkin ada orang lain. Nah, Kang Jaja juga kan hari ini Senin 18 Juli Ya. kan datang juga ke Cimahi kan? Yes. Nah, itu mau ngapain Kang? Mau ngapain? Mau Iya. jalan-jalan gue. Boleh minum nggak? Bangga. Itu mau minta dimasukin lagi atau gimana? Enggak, bukan minta Kang, begini. Saya kan berjanji Mhm. dengan auditor militer sana. Sudah sepakat Kang di sini nih. Sepakat kita. Akang Kaunmil nih. Iya. Saya nih sebagai calon terpidana. Saya hormat Pak Jenderal. Saya harus gimana kalau saya masuk? Saya tanya dong, walaupun saya ngerti, saya harus pura-pura nggak ngerti supaya saya jelas apa yang diomonginnya. Iya. Dia bilang, Pak, Bapak nanti di Pasmil Lembaga Pemasyarakatan Militer. Saya bilang, boleh nggak di Jakarta? Karena anak saya yang paling utama bagi saya itu anak saya. Perempuan loh. Supaya bisa saya kendalikan, dia bisa nengok saya. Nggak bisa Pak, karena nggak ada. Pilihannya 3. Cimahi, Surabaya, sama Makassar. Oke, saya pilih Cimahi. Oke, catat Pak Amerika, pilih Cimahi. Saya akan masuk tanggal 16 jam 11. Nanti kita ketemu di sana ya. Saya nggak mungkin ke sini terus Anda bawa ke sini lagi. Siapa yang biayai saya? Iya. Oh, ini kan sampai ke situ saya ajak berpikir dia. Oke Pak, nanti wakil saya atau saya juga saya datang ke sana. Saya minta bantuan Odmil 2 Bandung, Odmil 1 Jakarta atau Bandung saya lupa. Tuh. Nanti untuk menerima Bapak di sana diserahkan ke Pak. Oke. Terus perlengkapan apa yang harus boleh dan dilarang saya bawa? Oh, saya tanya. Ya, tapi maaf ya, kalau soal makan, gua nggak bisa makanan di situ. Gua sehat ini karena makanan gua teratur. Gua harus masak sendiri, harus ada pembantu, boleh nggak bawa pembantu? Guyon kan, masih bisa guyon gua. Iya, iya. Nah, kemarin itu saya datang itu karena begini, saya minta tanggal 16, ada telepon, Pak hari Sabtu pindah ke 18 aja. Oke. Saya datang ke sini, gentleman kita. Datang saya. Saya pikir nggak ada orang di Itu dari sana. pas datang ke Cimahi udah bawa perlengkapan mau nginep lama. Di mobil sudah ada 2 kontainer Pak untuk Oke. Dari mulai komputer katanya kalau nggak boleh bawa komputer, lu bunuh otak gue. Ya kan? Kalau gua koruptor aja bisa di luar. Ya nggak? Dijawab nggak? Iya. Iyalah ya. Pasti, iya. Iya kan? Gue ini bukan koruptor. Cuma dituduhkan koruptor gitu aja, suruh bertanggung jawab. Itu yang saya perjuangkan. Terus begitu kumpul di sana, datang, saya bilang, saya siap dieksekusi. Kata si kepala lembaga pemasyarakatan militer, mohon maaf, Bapak sekarang sebagai tamu kehormatan saya. Tamu. Iya. Karena belum ada perintah. Bukan calon penghuni ya. Padahal saya udah siap calon penghuni. Iya. Saya udah laporan ke dia, bos saya jadi anak buah lu nanti di situ, gitu. Saya udah laporan karena saya kenal juga, gitu. Bapak sebagai tamu kehormatan saya, selamat datang Pak. Tapi kalau urusan itu saya belum dapat surat pelimpahan dari Odmil kepada saya. Ini wakil dari Odmil, silahkan. Ini saya dihadapkan kepada 2 orang nih. Iya. Dari Odmil Surabaya dengan Odmil yang diminta pertolongan. Jadi gimana Dek? Kolonel, gimana? Saya udah siap masuk tuh. Begini Bapak katanya. Surat belum ada. Oh, makanya saya bilang, begini saya potong ya. Jadi saya kirim surat ke Anda itu tanggal 1. Memberitahu bahwa siap tanggal 16, dirubah tanggal 18. Oke. Tolong dipelajari isinya. Karena isinya, sikap saya, poin 1 sampai dengan poin 4 itu saling terkait. Bukan terlepas satu sama lain. Jadi 1 saya katakan tetap menolak, saya tidak akan ganti rugi.
ya kan? Karena bla 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 bla. Yang kedua saya bilang saya akan taat kepada hukum, saya akan menjalankan ini, saya siap tanggal sekian. Yang ketiga, karena saya sudah ikhlas untuk menerima ini, tolong jawab pertanyaan saya. Itu bunyi surat saya. Satu, kenapa ketua majelis pengadilan tingkat 1 di Dilmilti vonis saya tapi tidak memenjarakan saya. Itu udah merugikan saya 3 tahun loh. 2013 sampai 2016. Kalau hukumannya 4 tahun, saya udah keluar tuh. Iya. Gitu. Yang kedua, begitu putusan MA muncul berkekuatan hukum tetap, saya minta dieksekusi kepada Odmil karena saya tahu saya ini permainan semua. Gitu. Bro, saya bilang, eksekusi saya. Besok saya abang nggak usah datang. Kenapa? Ah, ini perkara salah kok katanya. Bukan abang nih. Dan gendeng juga ini kolonel ini. Saya bilang hebat juga kolonel ini. Saya melindungi pimpinan saya. Ya. Karena ini perkara salah bang katanya. Saya lebih baik melepas 1000 tahanan daripada mengeksekusi 1 tahanan yang salah, yang tidak bersalah. Itu prinsip hukumnya begitu. Ya. Tapi dia terapkan. Lu kamu apa? Itu risiko saya pak. Pokoknya abang buka aja berkas perkara. Itu dari situ saya tahu telusuri. Oke? 6 tahun kan? Ya. 2016 sampai sekarang dibiarin. Baru tanggal itu saya eksekusi. Lah hitung-hitungan dong gue. Iya. Cek orang Sunda teh mah. Mana ngelebok naon biar gitu. Benar enggak? Kasarnya gitu. Iya. Jadi saya bilang ini 6 tahun siapa yang bertanggung jawab? Iya. Saya. Kalau saya, Anda harus keluarkan surat ini dong, buronan. Ya kan? Enggak, cari saya gampang kok. Saya ada terus di mana-mana. Gitu. Apa yang masalah? Ya pokoknya Bapak harus masuk melaksanakan putusan. Wis pokoknya. Iya. Nggak ada alasan. Jadi kalau saya tanya ini nggak bisa. Ya udah jangan diskusi. Ini sampaikan aja surat kepada pimpinanmu. Dan tadi itu datang itu nggak ada. Jadi jawabannya apa? Pak, kami tidak jawab surat. Tapi saya akan menunjukkan kepada Bapak petunjuk pelaksanaan eksekusi Bapak dari Auditor Jenderal TNI. Nggak ada urusan dengan saya. Itu urusannya surat kepada siapa? Odmil. Ya kasihkan aja ke Odmil. Tapi barangkali Bapak mau dengar. Nggak ada kepentingannya saya dengar. Itu urusan internal Anda. Saya ngikuti kesepakatan Anda dengan Odmil dengan saya. Dan saya mau menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya datang siap. Itu gentle saya bilang. Tapi jangan sampai gua mati di dalam aja. Kalau mati di dalam rame nih. Karena gua masuk sehat. Enggak, itu push saja. Sambil guyon. Karena saya berpikir waspada ini. Ya kan? Ya gitulah. Nah, jadi selanjutnya itu dia katakan barangkali coba lihat nggak kebaca lagi. Gitu. Dia bilang, oke bacakan deh. Kan nggak penting juga saya cuma pengen tahu apa. Oh, jadi intinya dari surat itu saya yang semula sudah dibicarakan masuk di LP lapas militer itu oleh Auditor Jenderal TNI keluar aturan baru yang bertentangan dengan perintah yang pertama. Yaitu saya karena dianggap pensiun sudah sipil, ya kan? Sipil, maka tidak ditahan di lembaga pemasyarakatan militer, tapi harus di lembaga pemasyarakatan sipil. Saya kan ketawa. Dasarnya apa? Oh itu, itu hebat juga ya. Terus kenapa dulu saya diperiksa di apa? Auditor militer. Di pengadilan militer tinggi. Ya. Semua serba militer, pokoknya nggak ada bukti pun pokoknya. Gitu. Ya walaupun bintang 3 gua ngalah aja. Karena dia di belakang itu kekuatan kekuasaan kok ada. Order by order. Ngerti gak kan? Jadi order, saya buka aja by order itu. Kenapa? Ketuanya sendiri ngomong, saya diperintah Panglima, diperintah Kasat untuk menyelesaikan ini. Kenapa lu dia ngomong begitu? Goblok juga orang ini. Tidak boleh masuk ke lembaga permasalahan militer. Ya mestinya hari ini kan tanggal 18. Iya, saya siap masuk. Iya. Tapi satu pun nggak ada surat itu. Iya. Nggak bisa masuk dong. Nggak bisa masuk kan? Disuruh ke permasyarakatan sipil.
Iya, tapi itu baru pemberitahuan. Nanti Iya. Odbil mengeluarkan surat. Iya. Yang lucunya, kenapa tidak ada realisasi dari surat itu? Kenapa sih saya nggak dipanggil aja? Saya minta ketemu Orjen dengan Panglima, nggak ada tuh. Oke. Kejadian gini, Pak, kata Odmil, terima kasih atas semua penjelasan Bapak. Saya merasa bahagia, Bapak sangat komunikatif, Bapak mau tahu persis aturan, kami juga tahu apa kesalahan kami. Mohon mungkin ada yang diharapkan dari saya, Pak. Harus saya kerjakan. Bagus itu, auditor itu bagus. Saya bilang begini deh, Anda kan sebagai pelaksana, saya tidak mungkin berdebat dengan Anda. Tolong hadapkan saya ke Kak Odmil, ke Auditor Jenderal TNI yang di bawah Panglima dan Panglima TNI. Kalau kasar saya sudah minta waktu, tapi beliau sudah ada di luar negeri. Baik Pak, saya kata 2 hari kemudian tidak bisa Pak. Oke. Yang dimajukan adalah Odjen, yang disuruh maksa adalah auditor. Nah, auditor ini pernah memaksa saya, Pak, ini gimana ya? Kami pusing juga nih. Kok pusing? Ya, kan kita udah sepakat tanggal bulan Juli, tapi ada perintah lagi nih, diberi kesempatan harus eksekusi saya minggu pertama Juli. Ya, sekarang poe. Cokok kayak aku di tengah jalan deh. Saya sampai gitu ngomong. Aneh gitu loh cara berpikir. Saya yang 6 tahun diperlakukan begitu, slowly happy gitu loh. Komunikatif gitu. Lah dia ngejar-ngejar saya untuk masuk ini, untuk segera-segera si Odjen itu entah atas perintah siapa. Nggak pakai otak. Nah, kan hari ini dalam tanda kutip gagal masuk ke Cimahi ya. Bukan gagal. Iya, nggak bisa ya, kan? Dia nggak tanggung jawab. Pak. Iya. Nah, terus artinya kan tidak diterima ya di Cimahi karena alasan tadi. Mereka ada siap, Pak. Karena ada larangan tidak boleh masuk ke militer. Lapas militer yang tadinya kita udah sepakat nih. Kan aneh nih. Ini aturan siapa nih? Terus ada apa? Aya naon di balik ieu gitu. Ya kan? Kan gampang sekali untuk membaca situasi ini. Kenapa kok ujug-ujug gitu? Kunaon ujug-ujug berubah. Lah kemarin perintahnya seperti itu saya ikutin, sekarang perintahnya. Terus dia bilang, "Pendapat Bapak apa nih dengan bukan urusan saya. Itu urusannya auditor dengan Odmil, Odjen dengan Odmil atas perintah atasannya. Gua nggak tahu siapa yang nyuruh. Jangan tanya saya dong," saya bilang. Cuma kalau Anda tanya saya, Bapak berkenan nggak? Bapak akan menerima nggak? Nggak, saya bilang tolak. Oke, artinya Kang Jaja menolak untuk masuk ke lembaga permasyarakatan sipil. Ya menolak tuh karena saya belum ada juga suratnya, Pak. Nah. Dan satu, yang kedua, nanti urusan pengacara saya udah ada pengacara sekarang. Iya. Nah, artinya kepastian hukum yang diperjuangkan oleh Kang Jaja nggak pasti-pasti. Nggak pasti-pasti kan, gitu. Ini kan sederhana kepastian hukum. Oke, masuk soal di dalam itu nanti gimana dibicarakan. Ini kepastian hukum. Lah ini saya diminta dimasukin aja dari dulu, nggak masuk-masuk, terus mau dibunuh apa saya? Lebih baik kita one to one aja, udah duel gitu kan enak ya. Pengen dibui aja susah gitu. Loh, iya Pak, demi nggak heran saya. Iki opo gitu kata orang Jawa. Iya, naon sih. Oke, langkah selanjutnya Kang Jaja apa? Langkah selanjutnya? Saya mah happy aja. Akan masih menunggu lagi? Begini Kang. Ini kan sudah kembali ke masalah hukum lagi nih. Ya saya harus dihadapi dengan hukum juga. Karena tadinya saya tanpa pengacara itu, maybe bisa saya berkomunikasi, bisa saya mengalah untuk demi negara, mengalah demi institusi, mengalah demi pejabat. Oke deh, saya terima deh, jalanin ini. Tapi you harus backup saya untuk PK. Saya nggak akan nuntut. Tadinya begitu. Tapi nggak tahu nih apa yang di belakang pikiran mereka ini. Itu yang selalu saya menganalisa. Ini apa sih? Ini udah begini kok dibikin kacau. Ini sederhana sebenarnya. Gue ini manusia yang bisa diajak bicara. Gue diem 22 tahun. Bukan gue nggak berani ngomong. Gue kasihan negara ini. Gue sayang TNI ini. Gue sayang adik-adik gue ini gitu. Tapi ada batasnya kan. Ternyata Allah memberikan batas. Ada surat panggilan itu. Itu batas klimaks saya kesabaran. Tapi saya juga masih sopan. Tanya dulu, boleh nggak saya begini?
Kalau ada yang mengatakan ada tujuan apa Pak di balik ini, tujuan naon. Dan jangan coba-coba memanfaatkan kasus saya ini dengan pakai buzzer, pakai apa yang membolak-balikan fakta di dalam YouTube yang mereka sebar. Saya udah terdata nih. Ini ujuk-ujuk menanggapi hal-hal yang salah semua. Jadi saya bilang hati-hati, Bung, gitu. Di situ ya, Bung, hati-hati. Gua solo. Ya kan, kalau nggak di take down sekarang, gitu kan, benar boleh kan? Boleh. Dia seenaknya ngomong. Ini kan konfirmasi langsung. Nah, konfirmasi. Gua udah catat banyak tuh. Kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan nih. Ini masalah hukum. Jadi kalau kau, gitu, kalau kau mengotak-ngatik salah, kau kena hukum. Apa yang akan dilakukan Kang Jaja setelah hari Senin ini? Ya saya dengan pengacara, saya udah kontakkan. Lakukan langkah hukum deh. Langkah hukum deh. Biar kepastian hukumnya jelas ya dan ya, cepat. Kalau saya dipaksa untuk eksekusi, ya lawan aja deh. Enggak, saya minta jawaban dulu yang tegas kan. Dari surat saya resmi kan. Pak, tolong jawab saya ini. Mengapa saya dibiarkan 6 tahun? Maksudnya Pak itu ke presiden ya? Ke Odmil, ke Panglima TNI, ke Kasat, kepada tebusannya kan Kasat. Ya itulah lingkaran itulah. Presiden. Saya ke Panglima ke presiden itu. Ya saya minta keadilan dengan melampirkan itu semua data, bukti yang ada. Bukan 10 lembar Pak, 30 halaman saya. Jadi saya minta itu supaya clear lah semua ini gitu. Ya kan? Jadi saya nggak bisa lagi, Bapak mau apa sekarang? Ya udah, karena ini kesalahan hukum yang dilakukan oleh pelaku penguasa hukum yang menurut saya melanggar hukum, ya saya nggak bisa apa-apa sebagai, karena saya belum pakai pengacara selama ini. Saya udah pakai pengacara, ya langkah hukum, udah. Oke, gitu kan? Ya, terus nanti koordinasi lain terserah. Lucunya kan sampai detik ini nggak ada satupun yang Pak dipanggil oleh, nggak ada. Sieun Lain sieun, udah teuing teh nyaho karena aing ngelieur.